Sudah siap untuk wawancara pada siang ini? Siap. Bagaimana Anda menjaga motivasi diri dan tetap terfokus ketika Anda harus bekerja pada tugas yang mungkin kurang menarik atau rutin? Pertama-tama karena saya sudah itu merupakan tugas saya, ya saya harus komitmen dengan tugas tersebut. Walaupun nggak senang, ya tetap dijalankan lebih dahulu. Karena sudah tugas, bagaimana Anda mengukur kemajuan Anda dan membuat perbaikan saat diperlukan? Saya harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi dalam bekerja itu ada goal yang harus dicapai, yang nantinya perbaikan dilakukan secara. Ceritakan tentang pengalaman Anda dalam menyesuaikan diri dengan standar kinerja yang ditetapkan oleh manajemen. Untuk penyesuaian, saya harus melihat terlebih dahulu, ya. Saya harus mengetahui. Setelah saya ketahui, saya dicermati, nanti saya akan tahu. Oh, ini harus melakukan ini, melakukan ini. Apa yang mendorong Anda untuk selalu menantang diri sendiri dan meningkatkan standar kinerja Anda? Jadi tantangan itu membuat kita tuh lebih semangat. Dengan tantangan, kesemangatan kita tuh akan muncul dan terus muncul. Kenapa? Karena kalau kita tidak semangat, ya nantinya kemampuan kita itu akan menjadi stagnan. Terima kasih Pak Ade. Selanjutnya tolong ceritakan pengalaman Anda dalam mengidentifikasi area perbaikan dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas kerja Anda. Oke, saya akan melihat apa yang sudah menjadi job desk yang diberikan, dan saya juga perlunya improvement. Dari improvement tersebut saya akan perbaikan secara terus menerus, yang nantinya goal yang akan dicapai ataupun kesesuaian yang diharapkan itu akan bisa berjalan dengan baik. Pernah mengalami kondisi seperti ini ya? Ya. Apa metode yang Anda gunakan untuk menghitung biaya dan mengidentifikasi manfaat yang mungkin terjadi? Untuk mengidentifikasi biaya tersebut, ya saya harus melihat gimana biaya itu sendiri. Jadi ada yang merupakan sumber biaya, jadi biaya yang tidak terelakkan, ada juga biaya yang bisa dihindarkan. Nah, ini kita harus melihat pada posisi gimana biaya tersebut. Nah, kalau memang posisi biaya tidak bisa dihindarkan, ya tetap kita jalankan, tapi bagaimana meminimalisir ataupun dengan biaya yang keluar seperti itu nantinya bisa mengharapkan sesuatu benefit yang lebih besar. Bagaimana Anda meminimalkan risiko dalam mengambil risiko entrepreneurial? Saya dalam ini harus pintar-pintar membagi waktu. Kenapa? Saya tidak boleh gegabah dalam hal menentukan, karena di dalam posisi saya sebagai seorang manajer, saya harus memiliki jiwa entrepreneurial. Kenapa? Karena nantinya seorang manajer tersebut di samping dia memanage, dia juga harus mengembangkan. Itu yang menjadi pola pikir yang saya lakukan selama ini. Ceritakan tentang suatu tantangan yang Anda hadapi dalam melaksanakan tindakan entrepreneurial di luar jam kerja. Saya kadang-kala memang perlu belajar di luar. Kenapa? Karena dengan belajar di luar tersebut nanti pertama bisa diterapkan di lingkungan kerja. Yang kedua, bisa diterapkan di dalam keadaan kita sehari-hari. Seperti kita ketahui bersama bahwa nantinya kita ini untuk berlomba-lomba untuk menjadi seorang entrepreneur yang ya bisa untuk menjalankan usaha sendiri. Terima kasih Pak Ade. Bagaimana Anda menunjukkan motivasi dan keterlibatan dalam pekerjaan yang tidak membutuhkan kepemimpinan? Saya akan melakukan pendekatan kepada semua orang, yang mana pendekatan ini dilakukan tujuannya adanya saling membutuhkan. Dengan adanya saling membutuhkan itu, pada saat orang membutuhkan kita ataupun kita membutuhkan orang, itu akan enak dalam berhubungan. Jadi
tidak hanya pada saat kita membutuhkan, walaupun di situ tanpa adanya seorang leader, tapi teman juga diperlukan. Ceritakan tentang suatu pertemuan di mana Anda mengambil inisiatif untuk mengusulkan acara dan tujuan. Pertama saya akan melihat apa yang menjadi ide saya ini. Saya akan ceritakan apa yang menjadi kelebihan dari acara tersebut, yang nantinya benefit yang akan diperoleh itu seperti apa. Benefit ini bisa merupakan benefit individu dan benefit bagi perusahaan, yang mana nantinya harus sama-sama menguntungkan, tidak ada istilah yang dirugikan. Bagaimana Anda menjelaskan alasan dibalik suatu keputusan kepada orang-orang yang terlibat? Saya memberikan gambaran ataupun contoh bahwa ini nantinya seperti A, B, C, D, E. Jadi adanya semacam plan A, plan B, plan C, yang mana nanti akan akhir ataupun endingnya harus seperti apa. Jadi kita melakukan ini, endingnya seperti ini, melakukan ini, endingnya seperti ini. Terakhir ini Pak, gambarkan sebuah kejadian di mana Anda harus mengantisipasi kemungkinan masalah atau hambatan di masa mendatang. Oke. Jadi istilahnya kita kan dalam menjalankan pekerjaan ini tidak mungkin berjalan dengan mulus ya. Untuk itu kita harus memiliki antisipasi. Seandainya ini terjadi, kita harus melakukan apa? Ini terjadi, kita melakukan apa? Jadi adanya semacam backup yang harus kita miliki terlebih dahulu, jangan sampai pada saat kejadian kita bingung. Jadi itu istilahnya perencanaan, dan hambatan ini kemungkinan terjadi harus diselesaikan. Baik, terima kasih Pak Ade atas jawabannya. Akan kami hubungi, perusahaan akan menghubungi segera hasil dari wawancara dan serangkaian tes ini. Terima kasih Pak Ade.